Halo, selamat datang di channel Ateatim. Terima kasih kepada saudara yang selalu setia menonton channel ini. Kali ini saya kedatangan tamu, saudara Mas Evan, yang mana beliau berasal dari Salatiga, Jawa Tengah. Bagi Anda yang mau memulai bisnis online dan bagi Anda yang kepengen bisnis online, nanti kita akan bahas tentang bisnis online. Bagaimana caranya, bagaimana kita memulainya, dan modal berapa yang harus kita butuhkan. Nanti simak penjelasannya setelah yang berikut ini. Gimana Mas Evan? Kabarnya sehat? Luar biasa. Luar biasa. Wah, udah lama nggak ketemu sama Mas Evan, kurang lebih tahun 2 tahunan lah. Kadang ketemu ya jarang lah. Beliau ini adalah pembisnis properti. Dan sebelum itu saya juga pengen tahu sebenarnya Mas Evan ini dulu usaha apa aja gitu sebelum online sekarang ini. Ya, terima kasih. Sebenarnya usaha yang saya lakukan banyak, tapi saya lebih fokus dulu ya, itu di dalam dunia MLM. MLM ya? Hampir semua MLM saya terjuni dari Tiansi, Voucher K, yang terakhir di MMM. Ya, di MMM itu pernah manajer 1K. Oh iya. 1K itu 1000 jaringan ke bawah. Wish. Dulu ngeri itu ya, itu Ngeri. satu bulan itu penghasilan ya sekitar 400 juta sampai 500 juta Per hari? per bulan. Oh, per bulan. Wah, luar biasa per Ya. bulan. Dari multi level itu karena terjadi sesuatu ya, namanya bisnis MLM itu kan apalagi yang saya jalanin itu bisnisnya money game. Money Jadi game. perputarannya itu tidak ada barangnya, Oh, hanya iya. transfer satu orang ke transfer yang lain. Bayangkan aja kalau hasilnya itu sekitar 30%. 30%. Misalnya ya. bos ini nanamkan saham 10 juta, Mhm. dapatnya langsung 13 juta. 13 Nah, juta. coba bayangkan ya, kalau saat itu memiliki uang 100 juta lah ya, bisa dibayangkan 30%-nya siapa yang mau bekerja. Nah, bekerja. Oh, Akhirnya itu otaknya dulu. jadi males, tinggal ngembangin jaringan, Dulu, sehingga jadi manajer 1K. Tapi terjadi sesuatu, yaitu scam. Ya, scam, akhirnya banyak tuntutan dari jaringan. Jaringan-jaringan. Ya, saya yang tidak enak lah. Tidak enak. Sampai sempat itu punya rumah 7. Oh, tuh rumah 7. Buset, Saya ya, jual luar biasa. jual semuanya untuk mengganti jaringan. Waduh, tapi sudah beres. Mulai jaringan itu tinggal beberapa orang, tinggal utang saya itu sekitar 2M. 2M-an. 2M. Nah, itu tinggal 200 juta. Saya panik saat itu ya. Hmm. Rumah saya jual semuanya, tapi belum mencukupi untuk mengganti jaringan. Oh. Sebenarnya secara hukum Hmm. itu tidak bisa dikasuskan. Dalam arti itu masuknya kan perdata. Terdata. Tapi karena Oke. tidak enak ya, Ya, merasa kita tidak enak, merasa ya, tanggung tetap jawab tanggung jawab terhadap ya. ini kan. Tetap saya ganti. Oke. Saya sebagai yang itu saya tanggung jawab. Saat itu pikiran panik, mulai fokus lagi usaha di trading forex. Trading forex. Ya, Oh, binari, iya. ya. Binari. Oke, Saat oke. itu saya jual rumah lagi, itu laku berapa ya? 250 juta. Tinggal rumah satu-satunya ya. Saya jual untuk main forex. Forex. Jadi nggak punya rumah, Sudah nggak punya rumah lagi. nggak punya rumah, Kos saya. uangnya dijadiin trading Nah, forex. karena Ngekos. Weh, ngeri. Iya, iya. Karena pikiran saya pada saat itu hanya untuk mengembalikan bagaimana cara mengembalikan uang yang nasabah tadi. Otomatis kalau saya usaha real, otomatis Udah jelas, dengan ya. waktu yang begitu tepat untuk mengembalikan uang ya 200-300 juta tadi, otomatis juga berat, tidak bisa. Nah, salah satu jalan teman-teman saya kan ceritain ya dulu ya, hasil satu hari itu 15 juta, 20 juta, itu dari bermain forex. Oke, oke. Oke, awal saya jual rumah, terus saya mainkan forex, terus forex hasilnya juga lumayan, terus saya terjun lagi di binari, mungkin Amblasnya di Binari. di binari juga. Oh. Di forex juga. Pertama menghasilkan profit, tak masukkan pada saat itu 50 juta ya. Dapat profit itu sekitar 1 minggu itu 100 juta. Oke, oke, oke. Nah, Luar biasa. Terus luar tak biasa. masukkan lagi semuanya, profit sekitar 300 juta. Oh iya. Ya. Nah, Karena nafsu pengen beli rumah lagi karena saya jual lagi. Oh, iya. Konsumen berkata aja ini tak masukkan semuanya, bisa untuk ganti jaringan saya, ya toh. Terus bisa untuk beli rumah lagi, saya masukkan semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Seketika amblas semuanya.
Berarti menurut teman-teman dulu tuh bukan bisnis properti berarti. Jadi punya rezeki beli rumah terus dijual untuk menutup itu, Ya, mungkin betul. seperti itu. Tapi ada yang bisnis di bisnis Iya, juga. ada bisnis juga. Dulu awal-awal juga Ada. properti, tapi Ada karena ditawarin teman untuk MLM, ya Masuknya jadi terjerumus. Nah, pesan saya kepada semua mungkin dari subscribernya bos ini ya, kalau bermain MLM saya rasa untuk lebih hati-hati. Iya, lebih Apalagi hati-hati. berbicara sekarang kan penawaran posisi seperti ini ya, penawaran jenis MLM itu banyak sekali. Oke. Jadi begini pemirsa, sesuai pengalaman yang beliau sudah dijalani, bahwa bagi Anda yang menjalani bisnis forex atau MLM semacam itu, Anda harus lebih berhati-hati karena di zaman sekarang ini banyak sekali kadang mungkin penipuan-penipuan atau kecurangan-kecurangan mungkin ada. Jadi alangkah lebih baiknya kita membuka usaha minimal di offline dan kita maksimalkan di online gitu. Karena dengan offline dan online inilah jelas itu adalah jualan. Kita adalah berjualan, berbisnis dan berwirausaha. Nah, dulu beliau ini sudah naik ke tingkat lumayan lah, dalam arti beli rumah itu sampai 7 dan dijual lagi dan naik turunnya. Dan sekarang beliau bagaimana setelah bisnis MLM itu, berapa tahun itu digelutinya? Sudah lama ya, sudah hampir 10 tahun. Jadi 10 semua tahun. ganti ganti lagi CNI, voucher K ya. Hampir semua MLM saya terjunin semua. Memang ya menghasilkan, tapi ujung-ujungnya ya Kandas kandas. juga. Intinya seperti ini ya. Semua pada dasarnya kalau bisnis itu dimulai dari ketidakberkahan, walaupun itu hasilnya banyak, yang endingnya itu rata-rata memang seperti itu. Iya, Berhancuran di belakang. Intinya adalah keberkahan lah. Keberkahan. Jadi jangan pesimis ketika kalian melakukan bisnis yang kecil. Itu hasilnya sedikit, misalnya 20.000, 30.000, tetap kalian harus mensyukuri. Itu untuk melatih kita supaya menjadi lebih besar. Ya, jadi pesan beliau, Anda jangan pesimis kalau Anda punya modal kecil, walaupun 100.000 atau 20.000 bahkan segitu. Kalau kita jalanin dengan jujur, kita jalanin dengan ikhlas dan benar-benar serius, tentunya pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, jadi setelah kandas, itu pernah mengalami masa terbawah hidup nggak? Jadi titik terbawah di hidup itu mengalami nggak? Mengalami ya, pada saat itu bermain forex, binari, semua habis. Semuanya habis. Uang tidak punya sama sekali. Rumah juga hilang semuanya. Pada saat itu ada bantuan, ternyata ada teman juga bantu usaha real sebenarnya. Sisa uang itu ya mungkin kan dipinjemi temen lah untuk usaha bakso. Usaha bakso dari satu cabang itu sampai memiliki sekitar hampir 5 cabang. 5 cabang. Ya, sampai 5 cabang. Bangkit lagi. Ya, bangkit lagi lah di awal. Sebenarnya dari usaha itu lumayan, profitnya lumayan, omsetnya juga lumayan. Bakso gitu namanya. Bakso barokah kalau gitu. Tapi karena sesuatu lagi untuk pandemik ini, situasi Covid seperti ini, dihajar habis-habisan. 30 karyawan itu gimana ya strateginya saya? Akhirnya saya mengurangi karyawan. Mau tidak mau. Saya kurangi 1, 2, 3, 4 sampai karyawannya tinggal 2 satu warung. Itu saja tidak bisa untuk membayar lagi gaji. Nah, itu sampai saya titik terendah, saya take over semua bakso. Ada yang memang saya jual, ada yang saya tutup juga. Karena saya berpikir, corona ini sampai kapan? Jadi pertanyaan. Kalau 2 bulan, 3 bulan, tidak masalah. Bisa saya perkirakan lah gitu. Tapi kalau ini sampai tahunan, terus saya tombolnya saya dari mana? Uangnya dari mana? Jadi pemirsa, 10 tahun ber-LMM kurang lebih multi level ya, 10 tahun terus kandas, terus bangkit lagi di usaha bakso selama kurang lebih berapa tahun? 2 tahun, 4 tahunan, punya pegawai 30, kandas lagi karena corona. Dan sekarang dia sudah menemukan yaitu usaha baru, bisnis online yang jelas. Bisnis ini adalah mudah-mudahan lancar ya bisnis ini, karena udah jelas ada barang kita bisa jual secara online. Dan Anda pengen tahu bisnis beliau seperti apa? Simak video berikut ini.
Oke pemirsa, itulah tampilan bisnis beliau yang sekarang ini dijalankan. Sebelum saya memberikan pertanyaan-pertanyaan, sebelumnya tolong dijelaskan dulu kira-kira bisnis online itu perlu modal berapa? Contoh modal kecilnya berapa sampai berkembang berapa dalam waktu bulan berapa? Dalam sistem online itu sebenarnya banyak sekali ya untuk melakukan penjualan. Bisa tanpa modal sama sekali bisa. Tergantung kemampuan kita sebenarnya. Kalau misalkan tanpa modal, kita bisa menggunakan sistem dropship. Dropship, jadi kita menjualkan barang orang, ya bisa lewat Tokopedia, bisa lewat Shopee, itu banyak sekali cara. Terus yang kedua, kita menjual barang sendiri, produk sendiri, dijual secara online. Betul. Ya, jadi banyak faktor untuk kita bisa sukses untuk di dunia. Dari reseller gitu ya? Ya, dari reseller. Itu 1 dan 2. Nah, selama ini yang saya terjunin adalah saya membuat produk sendiri. Produk sendiri dari keterpurukan. Dari keterpurukan. Kalau di daerah Salatiga atau di Rawapening ya, itu kan banyak sekali orang yang berjualan ikan waderawa. Waderawa, citol, ada udang di situ. Tapi mereka mengalami kesulitan dalam penjualan. Ya mungkin penjualannya ya di tempat wisata, di pinggir-pinggir itu. Tapi penjualannya kurang tipikal. Jadi banyak keluhan dari UKM di sana itu sulit untuk menjual. Stok banyak tapi sulit untuk menjual. Nah, saya mulai mikir, ini ada peluang. Setelah peluang ini dijalankan, laku. Ya, mulai berpikir gimana caranya produk itu laku keras. Dan sekarang hasilnya ya lumayan. Jadi untuk sekarang ini berapa produk yang dijual per bulan? Itu jumlahnya berapa sekarang? Ini ada 3 produk untuk sementara, waderawa, citol, sama tapi saya lebih fokusnya ke waderawa. Karena peminatnya lebih banyak. Saya mulai dari situ ya, saya kembangkan di situ, saya tanya ya di sana. Saya awal itu tidak memiliki modal sama sekali karena pada saat itu kan posisi saya terpuruk, tidak memiliki, hancur di MLM, hancur di bakso. Tidak memiliki uang sama sekali ya, dan hidup masih kelontang-lantung, masih kos lah. Makan seadanya, apa seadanya. Tapi saya memiliki pemikiran, namanya orang hidup itu ada kalanya kita saat titik terendah. Tidak mungkin lah kita titik terendah terus tuh, nggak mungkin. Saat kita mulai bangkit, mau bangkit, mau berusaha, pasti Tuhan mengasih. Jadi semuanya bersyukurlah pada saat kalian posisi titik terendah. Jadi jangan sampai ada pikiran untuk bunuh diri, ya ada pikiran untuk mengakhiri hidup. Jangan. Itu peluang itu pasti ada. Peluang itu ada. Pada saat kalian terpuruk itu adalah kesempatan kalian, berarti Tuhan mengasih kesempatan kalian untuk berusaha untuk naik level. Jadi kalau kamu dikasih cobaan yang begitu berat, levelmu berarti naiknya tinggi ya. Jadi bersyukur ketika kamu dikasih cobaan yang berat, ya misalkan harta semua nggak ada, berarti Tuhan mengasih level yang lebih tinggi. Berapa wader yang bisa dijual per bulannya untuk saat ini? Dari situ, sebenarnya cerita dulu ya. Dari situ saya nego, saya tidak punya modal. Saya cari orang yang pengolahan tuh banyak sekali di Salatiga ya. Pengolahan yang melimpah waderawa itu banyak sekali, tapi mereka sulit menjual. Saya tanya sama ibunya, Bu, kalau misalkan ini wadarawanya saya jualkan gimana? Tapi saya mereka sendiri. Saya mereka sendiri, terus diolah sendiri ya. Akhirnya saya branding ya, saya branding sendiri, beli printing sendiri, dan saya kemas semenarik mungkin. Karena izinnya kan sudah lengkap di sana ya, IRT sudah ada, jadi MUI-nya juga ada. Karena di sana itu peternakan itu banyak, maksudnya yang pengolahan itu banyak. Tapi saya memilah-milah rasa yang enak, ya, terus betul-betul meyakinkan. Ya, itu saya ambil, saya kemasi, saya jual. Dulu jualannya nggak pakai printing dulu, pakai kemasan biasa. Karena memang nggak punya modal ya. Saya buat kemasan plastik itu biasa saya jual untuk 5.000. Yang penting saya bisa buat untuk makan, untuk keseharian saya. Dan ternyata melebihi untuk makan. Melebihi untuk makan. Dari peristiwa itu akhirnya saya memiliki pemikiran,
Kenapa ini tidak saya branding lagi? Oh, iya. Branding lagi dari kemasan, saya tingkatkan lagi, naik level lagi. Jadi ini saya ubah kemasannya menjadi bentuk printing supaya menarik. Ketika orang mau beli itu pasti kan kemasannya dulu yang dilihat. Baru nanti kedua baru dalamnya rasa. Dari situ saya mulai online kan melalui lewat IG. Cuma satu hari itu untuk iklan 20.000 lah, 20.000 untuk IG ya iklannya. Dari terkecil, jadi kalau kalian bisnis online ya jangan pesimis kalau memiliki modal kecil. Dulu saya 20.000 dimulai dari 20.000. 20.000 karena tidak punya modal ya untuk iklan di IG. 20.000 itu saya dapat reseller satu, dan malah tidak dapat reseller sama sekali. Boncos ya namanya. Boncos. Dari situ terus saya berusaha terus, dapat 2, dapat 3, dapat 4, dapat 5. Akhirnya iklan tak naikkan lagi. Ya, 50.000 sehari. Sekarang total reseller itu sekitar hampir 250 reseller. Wih, reseller itu. Ya, misalkan kalau satu reseller itu aja bisa jual 100 piece, bisa dikalikan lah. Profitnya berapa bisa dikalikan. Oh iya. Oke, luar biasa sekali. Jadi dari bisnis online ini kita pertama punya produk dulu, dan tentunya kalau bagi Anda yang nggak punya produk, Anda bisa menjadi reseller. Dan saya pengen bertanya, mungkin pemirsa juga di sana pengen bertanya, bagaimana caranya pengen menjadi reseller? Gimana caranya? Oke, cukup mudah sekali ya untuk menjalankan bisnis Wadrawo ini. Apalagi bisnis ini, kalau misalkan kita di Shopee, kalau di Shopee itu kan banting-bantingan harga ya, kita jual produk. Karena apa kok banting-bantingan harga? Karena memang produknya sudah umum, sudah banyak dijual. Otomatis mereka akan banting-bantingan harga. Kadang profit 500.000 itu jadi banting harganya. Nah, kita mau bisnis atau mau cari rekoso kan seperti itu ya. Nah, di Wadrawo ini sudah ada yang namanya penjualan harus segini ya untuk reseller, dan profitnya saya tahu segini, tidak boleh jualnya kurang dari yang ditentukan dari. Apalagi ini produk baru, otomatis ketika ini masuk pasaran, beruntunglah bagi reseller ya, ketika ini sudah masuk pasaran, otomatis peminatnya sudah banyak, otomatis pengambilan ke reseller itu sendiri. Ya, ingat bahwa satu kota itu bisa banyak reseller, tapi agen satu kota itu cukup satu. Ya, karena untuk membatasi tadi ya ada syarat-syaratnya sendiri Pak. Gimana syaratnya menjadi reseller? Reseller itu pembelian paling tidak sekitar 60 piece. Ya 60 piece itu sekitar modalnya kecil lah, 900.000. 900.000-an ya? 900.000. Modal 900.000, kalau dikembangkan kalau dikembangkan bisa memiliki dua strategi. Jadi reseller itu ada yang memiliki dua strategi, ada yang 900.000 itu dikembangkan sendiri. Jadi daftarnya dua, 900.000 dijual. Dalam arti dijual itu untuk profitnya dibelikan untuk bensin dan lain-lain untuk kebutuhannya. Yang 900.000 tadi diputar terus, jadi keuntungan profitnya diputar terus, tidak diambil. Ya. Itu reseller saya yang dari Kalimantan, 900.000 itu jadi 135 juta dalam waktu 4 bulan. Tanpa diambil profitnya, tapi kan dia satu lagi untuk perputaran hidupnya dia. Jadi 1.800.000 total dibagi dua, 900.000 untuk jual beli kehidupannya, 900.000 untuk investasinya. Tapi itu terserah para reseller mau seperti apa sistemnya. Oke. Itu adalah diantara trik. Jadi bisnis online ini diantaranya kita memerlukan makan untuk keluarga, tentunya separuh kita makan dan separuh profit kita jadikan invest untuk bisa membesarkan bisnis kita gitu. Jadi antaranya seperti orang Kalimantan, reseller beliau yang tadinya modal 1.800.000 kurang lebih, sekarang sudah menjadi 130 juta jangka waktu 4 bulan. Oh iya. Ini gimana? Ada pertanyaan lagi, gimana syaratnya untuk menjadi agen gitu? Tadi reseller kan, ini untuk menjadi agen gimana? Untuk menjadi agen paling tidak pembelian ada sekitar 500 piece. 500 piece ya, minimal. Ya, minimal 500 piece. Yaitu tujuannya apa? Karena agen itu kan dijual lagi ke reseller. Jadi kalau misalkan nanti pembeliannya sedikit, kasihan reseller. Reseller pengambilan kan pasti banyak. Tapi ketika sudah jadi agen, sudah enak. Tinggal reseller ngambil ke agen semua. Misalkan satu kota itu resellernya ada 10. Bisa bayangkan toh. Pengambilan selain kita jual ke konsumen, itu juga reseller datang ke agen, berarti double multi income. Nah, kalau bisa agen memakai 4 strategi. Yang pertama dia pasarkan lewat Shopee,
atau Bukalapak. Terus yang kedua melalui dititipkan, bisa dititipkan di pusat oleh-oleh, bisa dititipkan di, yang penting apa namanya, oleh-oleh yang banyak peminatnya lah gitu. Makanan kan. Oke. Terus yang ketiga agen, dalam arti agen itu kan banyak reseller. Jadi 3 itu digabung jadi 1, hasilnya pasti luar biasa. Oh iya. Oke. Itu untuk meledakkan omset luar biasa itu. Oke. Ya mungkin cukup begitu saja. Jadi buat pemirsa, bagi Anda yang mau menjadi reseller atau bagi Anda yang pengen jadi agen, contohnya di perusahaan beliau yaitu Wadarawa, Anda tinggal hubungin saja nomor di sini. Ini adalah nomor beliau dan nanti Anda tinggal kontak-kontak bagaimana cara memulainya, bagaimana cara kerjanya, nanti dia pimpin sendiri. Oke, mungkin begitu saja. Terus yang terakhir itu misalkan mau info lebih lanjut lagi, bisa di follow Instagramnya di Wadarawa Premium. Wadarawa Premium. Ya mungkin begitu aja. Mudah-mudahan ini informasi bisnis online yang bermanfaat bagi Anda dan bagi Anda yang mau memulai bisnis nah dari sekarang, mau punya modal mau nggak punya modal, mulai bisnis dari sekarang. Oke, mungkin begitu aja Mas Evan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan kedepannya nanti bisnis Wadarawanya bisa melesat lagi. Dan tentunya bagi Anda bisnis apapun harus dijalani dengan tekun, dengan online tentunya. Karena apa? Karena di zaman sekarang ini khususnya corona, online itu sangatlah penting gitu kan. Bukan hanya offline. Offline kalau jalanin terus, kita harus mengajak ke online. Karena itu bisa membantu kita. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih atas kedatangannya di studio saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bagi pemirsa, tolong like, comment, and subscribe channel ATA Team dan juga channel Yus Evan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari saya ATA Team.